Ini hasil lomba puisiku kemarin. Aku dapat juara 2, Bu. Oh iya, selamat ya. Lain kali juara 1 kayak kakakmu. Waalaikumsalam. Sudah pulang, Kak. Udah, Bu. Gimana tadi di sekolah? Capek nggak? Main sih, Bu. Ya sudah, sana ganti baju dulu. Setelah itu langsung makan, udah Ibu siapin. Makasih, Bu. Iya, makan yang banyak ya, biar lancar belajarnya. Bu, Apa? punyaku mana? Itu tadi di tukang sarung memang tinggal 1. Iya, Bu, nggak apa-apa. Akhirnya, aku bisa melihat dan merasakan sertifikatku dipajang di ruang tengah. Besok sekolah loh, jangan lupa bangun dan persiapan lebih awal. Iya, Bu. Bu, aku dapat juara 1 nih. Olimpiade Sains tingkat SMA, provinsi lagi. Kan, yang Ibu bilang selama ini juga benar, kamu memang bisa jadi yang terbaik. Capek ya? Duduk dulu, Ibu ambilin minum. Minum dulu. Makasih, Bu. Ya. Di sini aja ya, palingan nggak akan dipindah lagi. Katanya prestasi itu bukti, tapi kenapa rasanya kayak numpang? Bu, aku lolos finalis lomba puisi. Cuman finalis kan? Iya, Bu, tapi Emang kamu bisa juara 1? Kan selama ini kakak yang juara 1. Kamu tuh mendingan jangan terlalu fokus di non-akademik. Non-akademik bisa buat apa? Mending kayak kakak, bisa juara 1 dan selalu ranking 1.
Buka pintunya. Saya cuma pengen ngomong sama kamu. Maaf ya, maaf. Iya, nggak apa-apa kok. Ih, kamu dapat juara nih. Iya. Selamat ya, aku juga ikut seneng deh. Tapi, kok muka kamu kelihatan kayak nggak seneng gitu sih? Biasa aja kok. Oh, iya udah deh. Kamu menghafal terus ya? Iya nih. Lah, terus kalau capek gimana? Ya, tetap menghafal. Oh, gitu. Kamu rajin ya orangnya. Tapi, kok kayak ngejar sesuatu sih? Kalau aku berhenti, aku takut nggak kelihatan. Oh, tenang. Sekarang ada aku. Aku di sini akan selalu ada buat kamu dan aku akan selalu melihat kamu. Kamu pernah merasa nggak cukup nggak sih? Sering sih. Terus kamu ngapain? Aku marah. Aku ngerasa gagal. Bahkan aku ngerasa kecil. Terus kamu ungkapin nggak? Aku cuma ngerasa aku kembali ke suara lama itu dan yang ternyata itu bukan milikku. Hai, ngomong-ngomong kalau boleh tahu,
Hasil dari lomba kamu kemarin dapat juara berapa nih? Dapat juara 3. Wah, bagus dong. Tapi di rumah kalau bukan selain juara 1 itu bukan apa-apa. Hah? Menurut siapa? Ibu. Kamu nggak gagal kok. Kamu udah berusaha sejauh ini untuk buktiin itu semuanya. Setelah ini, kamu bicara baik-baik sama ibu kamu ya. Setidaknya kamu nggak salah paham sama diri kamu sendiri. Aku kira kamu nggak datang. Aku bakal selalu ada kalau kamu lagi butuhin aku kok. Kamu kemarin udah bilang ibu kamu tentang juara 3 kamu kemarin? Belum. Aku takut kalau ibuku bakal marah kalau tahu aku nggak juara 1. Loh, tapi kan kamu tetap juara, Nara. Di rumah itu juara cuma ada 1 angka, yaitu juara 1. Sampai kapan kamu mau diem kayak gini terus? Ya, sampai aku berani, atau enggak sampai rasanya nggak sakit lagi. Kadang bukan beraninya yang kurang, tapi kamunya nggak ada teman cerita. Sekolah jadi cepat sepi ya kalau udah jam segini. Iya, biasanya yang tersisa di sekolah jam-jam segini cuma anak-anak yang nggak buru-buru pulang aja. Aku juga kadang nunggu sepi, biar nggak rame di jalan. Loh, sama aku juga. Kamu juga sering nunggu di sini. Lumayan sih, biasanya kalau nggak di tangga di lorong belakang. Iya, lebih tenang. Loh, kamu juga suka tempat sepi? Nggak suka sih, tapi cuma lebih gampang napas aja. Rumah kamu ke arah mana? Ke arah sana? Oh, aku juga lewat situ. Kalau kita jalan bareng aja gimana? Ayo. Nanti kalau lewat rumahku sekalian mampir ya. Iya, boleh. Ternyata kamu kalau lagi di luar sekolah kelihatan beda juga ya. Iya, aku ngerasa lebih ringan aja. Oh, pasti kamu ngerasa kayak nggak ada yang nilai kamu. Iya, kalau di rumah aku harus selalu ngerasa cukup. Hah? Ngerasa cukup? Nara, kadang semua orang itu juga harus perlu mendengarkan kebenaran, walaupun diri mereka juga nggak siap. Bu, aku dapat juara 3 dari final puisi kemarin. Kan apa yang Ibu bilang, yang bisa dibanggakan itu cuma kakakmu. Kemarin juara 2, sekarang malah juara 3. Aku udah nggak tahu lagi. Aku selalu dibandingin dengan kakak. Dan ibu nggak pernah ngasih aku apresiasi. Coba kamu bicara baik-baik sama ayah, ibu, dan kakak kamu. Bilang aja kalau kamu juga pengen diperlakuin seperti kakak kamu. Udah, jujur aja sih. Tapi kalau aku salah gimana? Nggak salah kok, Nara. Mending kamu jujur dari sekarang daripada kamu diam terus kayak gini.
Kalau aku nggak nomor 1, aku dianggap apa di rumah ini? Aku capek kalau selalu dibandingin dengan kakak. Kan aku juga sudah berusaha, Bu. Aku rasanya kayak nggak punya siapa-siapa. Bahkan rumah ini bukan tempat untuk aku pulang. Cuma di ruang tengah ini. Suara itu benar-benar nyiksa aku, Bu. Apa maksud kamu? Ibu sadar nggak sih? Perkataan dan perlakuan ibu yang selama ini bikin aku jadi orang yang nggak berani bicara. Selalu ngerasa gagal, bahkan aku selalu ragu pada diriku sendiri, Bu. Ibu selalu bandingin aku dengan kakak. Itu yang bikin aku selalu ngerasa nggak cukup, Bu.